Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Marisa dari kelompok 1 mata kuliah Strategi Mengajar di SD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaida dari kelompok 1, ingin menyampaikan materi tentang hakikat proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Cinda. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang hakikat proses belajar mengajar. Dan kali ini kami akan membahas tentang hakikat proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu konsep belajar. Perlu kita ketahui, belajar itu sendiri merupakan perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu. Yang terutama dalam belajar bukan hanya hasil belajar, tetapi juga proses belajar. Artinya, hasil belajar harus diperoleh sendiri oleh pembelajar melalui proses belajar dengan usaha orang itu sendiri. Adapun orang lain hanya merupakan perantara atau penunjang dalam kegiatan belajar agar dicapai hasil belajar yang baik. Baik, sebagai contoh, kita misalnya sebagai tenaga pendidik memberikan pembelajaran kepada anak-anak murid kita. Pembelajaran yang baik misalnya pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada satu anak yang mohon maaf tidak tahu dalam sopan santun terhadap orang tua. Jadi dengan kita memberikan pembelajaran hal-hal yang baik bahwa dengan orang tua itu harus sopan, kalau berangkat sekolah itu harus pamit, begitu. Awal mulanya anak ini tidak mengerti sopan santun. Dengan kita memberi pelajaran, maka dia akan berproses dan mempelajari apa yang kita pelajari terhadap dia. Jadi perlahan-lahan dia akan terjadi perubahan terhadap dirinya, seperti itu. Baik, kita akan lanjut definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu Skinner 1985 mengartikan belajar sebagai suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Artinya belajar itu sebagai suatu penyesuaian tingkah laku seseorang secara berlangsung atau berproses ke yang lebih baik. Baik, yang kedua yaitu menurut Morgan 1962. Belajar adalah suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang lalu. Jadi menurut Morgan di sini perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat dari hasil pengalaman yang lalu. Misalnya seseorang mengalami trauma berat atau masalah di masa lalunya yang buruk misalnya. Jadi kedepannya dia ingin berubah menjadi yang lebih baik berdasarkan pengalaman yang telah dia lalui. Begitu kira-kira menurut Morgan 1962. Kemudian yang ketiga yaitu menurut
Muhammad Sorbi Sutikno 2004. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi di sini belajar menurut M. Sorbi Sutikno pengalaman orang itu sendiri dalam interaksi di lingkungannya. Jadi dengan usahanya dia ingin berubah ke yang lebih baik berdasarkan interaksi dengan lingkungannya, seperti itu. Kemudian belajar konsep di sini itu ada dua, belajar konsep atau konseptual dan belajar prosedural. Perlu dibedakan antara belajar konsep dan belajar proses, yaitu belajar konsep lebih menekankan hasil belajar berupa pemahaman faktual dan prinsipil terhadap bahan atau isi pelajaran dalam ranah kognitif. Sedangkan belajar proses atau sering dikaitkan dengan keterampilan, proses lebih ditekankan pada masalah bagaimana bahan pelajaran dipelajari dan diorganisir secara tepat oleh peserta didik. Baik, kemudian yang kedua, di sini ada ciri-ciri proses belajar. Yang pertama, menekankan pentingnya makna belajar untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Yang kedua, menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menekankan bahwa belajar adalah proses timbal balik yang dapat dicapai oleh peserta didik. Yang keempat, menekankan hasil belajar secara tuntas.
Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu konsep mengajar. Mengajar di sini merupakan suatu proses kompleks, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. Banyak kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan siswa dan guru, terutama jika ingin hasil belajar yang lebih baik bagi seluruh siswa. Salah satunya kita lihat di sini definisi mengajar menurut para ahli. Yang pertama Soeharto 1997. Definisi mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sehingga tercipta suasana yang sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan peserta didik sehingga terjadi proses belajar yang menyenangkan. Kemudian yang kedua ada Hamalik 1992 mendefinisikan mengajar itu sebagai proses menyampaikan pengetahuan dan kecakapan kepada peserta didik. Seperti itu. Iya, saya ingin menyampaikan materi bagian C, hakikat proses belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Artinya, berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara profesional. Terdapat dua pelaku aktif dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, guru merupakan pencipta kondisi belajar siswa yang dibuat secara sengaja, sistematis, dan berkesinambungan. Kedua, siswa merupakan subjek pembelajaran atau pihak yang menikmati kondisi belajar yang diciptakan oleh guru. Dari perpaduan kedua unsur manusiawi ini menciptakan yang namanya interaksi edukatif. Pada kegiatan belajar mengajar, guru dan peserta didik saling mempengaruhi dan memberi masukan. Pendekatan modern memandang bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan milik guru dan murid dalam kedudukan setara. Sedangkan dalam segi fungsi berbeda, anak merupakan subjek pembelajaran yang jadi inti dari setiap kegiatan pendidikan. Keaktifan peserta didik tidak hanya dari segi fisik, tapi juga dari kejiwaan. Misal, fisiknya aktif, tapi pikiran mental kurang aktif, maka tidak akan tercapai tujuan pembelajaran. Belajar tidak selalu memerlukan kehadiran seorang guru. Namun, kegiatan mengajar bagi seorang guru membutuhkan kehadiran sejumlah peserta didik. Mengajar melibatkan individu peserta didik. Belajar dan mengajar merupakan istilah yang sudah baku dan menyatu dalam konsep pengajaran atau pendidikan. Peranan guru ialah setidaknya mengelola suasana kelas yang kondusif bagi kegairahan dan kesenangan peserta didik. Semua kegiatan yang dilakukan guru tidak lain demi kepentingan peserta didik dan keberhasilan belajar itu sendiri. Menurut Sudjana, tahun 1991, hakikat mengajar adalah suatu proses mengatur atau mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, yaitu dengan menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Dibedakan antara mengajar dan mendidik. Mengajar ialah lebih berorientasi pada transfer of knowledge. Mendidik ialah lebih menekankan pada keteladanan, sikap, dan perilaku guru serta siswa.
Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Sonia Dara Cinda. Terima kasih. Selanjutnya, D. Ciri-ciri belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar merupakan dua kegiatan yang berlangsung secara bersamaan dan memiliki fokus yang dipahami secara bersama. Sebagai suatu aktivitas yang terencana, belajar memiliki tujuan yang bersifat permanen, yaitu terjadinya perubahan pada peserta didik. Ciri-ciri dalam pengertian belajar menurut Slameto pada tahun 1987 dapat meliputi beberapa hal. Yang pertama, perubahan yang terjadi berlangsung secara sadar, sekurang-kurangnya sadar bahwa pengetahuannya bertambah, sikapnya berubah, kecakapannya berkembang. Selanjutnya, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Belajar bukan proses yang statis karena terus berkembang secara gradual dan setiap hasil belajar memiliki makna dan guna yang praktis. Selanjutnya, perubahan belajar bersifat positif dan aktif. Belajar senantiasa menuju perubahan yang baik. Selanjutnya, perubahan dalam kegiatan belajar bukan berarti bersifat sementara, bukan hasil belajar jika perubahan itu bersifat sementara. Selanjutnya, perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Sebelum belajar, seseorang hendaknya sudah menyadari apa yang akan berubah dalam dirinya sendiri melalui proses belajar. Selanjutnya, yang terakhir, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku, bukan sekedar bagian-bagian tertentu saja atau parsial. Perubahan perilaku pada siswa dalam konteks pengajaran jelas merupakan produk dan usaha guru. Melalui kegiatan mengajar, hal ini dapat dipahami karena mengajar merupakan suatu aktivitas khusus yang dilakukan guru untuk menolong dan membimbing anak didik memperoleh perubahan dan pengembangan keterampilan, sikap, penghargaan, dan pengetahuan. Sejalan dengan fungsi utama guru sebagai motivator belajar peserta didik, terdapat beberapa prinsip mengajar yang perlu diperhatikan, yaitu perhatian, aktivitas mengajar, apersepsi atau menghubungkan pengetahuan siswa supaya memiliki makna, peragaan repetisi atau pengulangan materi, korelasi atau mengaitkan inti pelajaran, konsentrasi, fokus ke materi, sosialisasi watak berteman, individualisasi atau penerimaan diri, dan evaluasi untuk umpan balik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar mengajar memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Selanjutnya terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fokus materi, jelas, terarah, dan terencana dengan baik. Selanjutnya, adanya kegiatan peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, tindakan guru yang cermat dan tepat. Selanjutnya, terdapat pola aturan yang ditaati guru dan peserta didik dalam proporsi masing-masing. Limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi baik proses maupun hasil belajar mengajar.
Jadi, pada kesimpulannya, keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar dan mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara profesional. Setiap kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan dua pelaku aktif, yaitu guru dan siswa. Guru sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar siswa yang didesain secara sengaja, sistematis, dan berkesinambungan. Sedangkan anak sebagai subjek pembelajaran merupakan pihak yang menikmati kondisi belajar yang diciptakan oleh guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.